Princess Natasha Dematra adalah seorang peraih nominasi Nobel Peace Prize, sutradara film, penulis, aktris, aktivis, penyanyi, penulis lagu, editor, produser, pembicara publik. Dia telah menerima lebih dari 200 penghargaan dalam bidang penyutradaraan, perfilman, dan aktivisme. Sebagai sutradara, ia memulai karir penyutradaraannya pada usia 11 tahun, di mana ia dianugerahi gelar sutradara wanita termuda di dunia untuk film layar lebar dari Museum Rekor Dunia Muri atau Museum Rekor Dunia dan Royal World Records. Dia menerima penghargaan untuk karir penyutradaraannya seperti sutradara terbaik, sutradara muda terbaik dari berbagai festival internasional. Sebagai seorang aktris, ia dinominasikan untuk aktris utama terbaik dari Festival Film Internasional Saint-Tropez, Festival Film Internasional Madrid, dan Festival Film Internasional Italia untuk perannya dalam From Seoul to Jakarta. Sebagai penyanyi, Natasha telah menerima lebih dari 45 penghargaan untuk lagu dan video musiknya. Hingga kini, ia telah merekam lebih dari 50 lagu dalam 2 bahasa. Albumnya diluncurkan oleh aktris dan produser ternama Hollywood Alice Krige. Natasha juga merilis album video musik berjudul Karena Aku Seorang Wanita untuk menginspirasi seluruh wanita di dunia dalam memperjuangkan haknya atas kesetaraan gender. Album ini diluncurkan pada Hari Perempuan Internasional oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia saat ini, Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sosial Khofifah Indar Prawansa. Natasha telah menerima penghargaan sebagai editor terbaik untuk film dan video musiknya. Di antaranya, ia memenangkan penghargaan emas sebagai editor terbaik untuk filmnya dari Penghargaan Film Independen Internasional. Sebagai seorang produser, Natasha menerima film terbaik di banyak festival di seluruh dunia, termasuk peraih keseluruhan Grand Jury Prize dari Amsterdam International Film Festival. Dia telah memproduksi 14 film hingga saat ini. Natasha mengadakan pameran foto pertamanya di Auditorium Radio Republik Indonesia. Pameran ini tentang keindahan Indonesia. Pada bulan Februari 2015, Natasha Dematra menerima gelar kerajaan dari Kerajaan Surakarta atas prestasinya yang luar biasa di usia yang begitu muda. Pada akhir tahun 2015, Natasha kembali menerima gelar kerajaan dari Kerajaan Pakualaman. Pada bulan Juni 2016, Natasha menerima penghargaan Singa Putih dari Kerajaan Talo atas kontribusinya terhadap lingkungan. Di penghujung tahun 2016, Natasha kembali menjadi anggota keluarga kerajaan paling terhormat Puri Agung Negara Jembrana, Bali, atas kontribusinya dalam bidang kebudayaan, toleransi, dan kemanusiaan. Pada awal tahun 2017, Natasha menerima penghargaan Most Outstanding Personalities of 2017 dari Royal Palace of Negara atas kontribusinya dalam mempromosikan perdamaian dan cinta melalui karya-karyanya. Selain itu, Natasha juga telah menerima banyak penghargaan kemanusiaan, penghargaan lingkungan, dan penghargaan keberagaman dan inklusi atas karya kemanusiaannya dari banyak lembaga internasional. Di Hari Kartini, Natasha diberi gelar Kartini Modern oleh salah satu majalah ternama di Indonesia. I think the biggest challenge is maybe finding, at the first years was kind of hard because we're trying to implement making the peaceful for tomorrow, and then with the very great help from Princess Cheryl Halpern, connecting us together with all the children. The children loves her. That's why when we were like, okay, Princess Cheryl Halpern's gonna be here, and they were like more happy, more welcome. It becomes easier right now. Okay, how do you connect Our hope is definitely to inspire every child that's been part of Visions of Peace initiative. We hope that if we can inspire even just one child, our mission has been fulfilled. But if we can inspire more and more children, hundreds, more than thousands, if we can inspire all of them, I think Visions of Peace initiative has just become very
we are very blessed, and we hope we can continue keep doing this work and inspire others to make a better world, especially in these times. Wonderful. Imagine a 14-year-old who writes, "Thank you for teaching me how to be at peace with myself. Now I can be at peace with others." That says it all. Yes, and that must be such a reward for you after doing all those hard work. Thank you so much. Thank for all you. the beautiful work you've been doing with the children in Indonesia, and I hope to hear even more about your programs in the future. Thank you, Princess Cheryl. Thank you, Princess Natasha, for coming in. To be continued. To be continued, of course. I'm sure we're going to be meeting up again Can't in wait. the future. Take care, Princess Cheryl, Princess Natasha. Natasha telah diundang ke banyak konferensi dan festival untuk berbagi pengalaman dan keahliannya, di mana ia menjadi pembicara utama pada konferensi Festival Film Internasional yang disponsori oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dia berbicara di depan ribuan anak muda dan pembuat film di seluruh dunia. Natasha menjadi orang termuda yang menjadi pembicara pada acara tersebut. Pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-71, Natasha terpilih menjadi salah satu dari 7 Spirit Indonesia oleh salah satu surat kabar cetak nasional terkemuka, Warta Kota. Natasha menjadi satu-satunya wanita yang masuk dalam daftar tersebut. Pada bulan September 2016, Natasha ditunjuk sebagai Direktur World Environment Movement, gerakan sosial membangun kesadaran terhadap lingkungan hidup yang dirancangkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono. Pada Hari Sumpah Pemuda, CNN TV membuat liputan khusus tentang dirinya dan menyebut Natasha sebagai sineas muda paling menjanjikan di dunia. Majalah terkemuka Femina memilih Natasha sebagai salah satu dari 50 pembuat berita wanita terbaik 2016 di dunia bersama dengan Hillary Clinton, Melania Trump, Angelina Jolie, dan Emma Watson. Pada Hari Kartini, Natasha diberi gelar Kartini Modern oleh salah satu majalah terkemuka di Indonesia. Natasha meluncurkan film dokumenter Planet 50-50. Film ini diluncurkan oleh duta besar dari 6 negara berbeda. Film ini merupakan kampanye feminisme dan seruan Natasha bahwa di era modern ini, diskriminasi terhadap perempuan masih tetap ada. Film ini merupakan dukungan penuh kepada PBB. Hingga saat ini, film tersebut telah mendapatkan silver medal dari International Independent Film Awards atau IIFA, Awards of Recognition of Accredited Global Competition, Gold Award dari California Film Awards 2019. Natasha kembali mendapatkan gelar kerajaan dari Kerajaan Surakarta. Gelar Kanjeng Mas Ayu diberikan dalam upacara adat dan sakral. Natasha menerima penghargaan Guardian of Civilization atas kontribusinya dalam mempromosikan budaya dan perdamaian. Natasha adalah penerima termuda yang menerima penghargaan tersebut. Natasha meluncurkan buku, Bikin Film Itu Gampang, edisi smartphone. Buku ini diterbitkan oleh BIP Gramedia. Menurut Natasha, ia berharap buku ini bisa menjadi jembatan setiap generasi untuk menyuarakan perdamaian melalui seni dan hal-hal kreatif. Natasha juga mendirikan gerakan non-profit International Women Empowerment atau IWA. Gerakan ini bertujuan untuk memberikan awareness kepada generasi muda akan pentingnya kesetaraan gender dan juga berfokus mengematkan hak-hak perempuan dan juga mengangkat isu pernikahan anak, menstruasi, pelecehan seksual, dan lain-lain. Princess Natasha adalah Direktur Eksekutif Vision of Peace, sebuah inisiatif kolaborasi antara Amerika dan Indonesia yang berkantor pusat di New York untuk membawa perdamaian kepada generasi muda Indonesia dari usia 5 sampai 18 tahun. Hingga saat ini, inisiatif ini telah menjangkau jutaan pemuda dan berhasil menyelenggarakan kompetisi seni untuk perdamaian di lebih dari 70 kota. Pada tahun 2020, ia mendirikan Youth for Peace dan World Youth Peace Day. Hari ini didedikasikan untuk mempromosikan perdamaian di kalangan generasi muda. Pesertanya mencakup banyak negara,
seperti India sebagai negara utama, Belanda, Filipina, India, Amerika Serikat, dan 75 negara. Ia juga merupakan Secretary General dari Culture for Peace Movement dan International Culture Day for White Family dengan anggota lebih dari 150 negara. Pada tahun 2022, ia meluncurkan film dokumenter Holy Prostitution yang merupakan film tentang fenomena nikah mut'ah atau nikah kontrak di Indonesia dan beberapa negara di dunia. Bersama dengan Princess Cheryl Halper, mereka menyutradarai film ini. Film ini telah menarik perhatian dunia. Di dalam negeri, mereka telah melakukan roadshow ke 10 wilayah berbeda untuk mengedukasi isu ini. Dia juga merupakan ketua penyelenggara Perdamaian 20, sebuah inisiatif global yang bertujuan untuk terlibat secara aktif sebagai kelompok keterlibatan G20. Pada tahun 2023, ia dianugerahi Lady Youth Award oleh Inisiatif Perdamaian Dunia di Komisi Status Perempuan PBB ke-67. Bersama Vision of Peace Initiative, ia meluncurkan buku The Art of Peace yang berisi ribuan karya seni anak-anak tentang masa depan yang damai versi mereka. Buku tersebut diluncurkan di Istana Surakarta bersama 5.000 anak. Pada KTT PIS 20 di India, ia diundang dan membuka acara tersebut bersama dengan PBB dan banyak pemuda di India. Acara ini didukung oleh PBB dan diselenggarakan untuk mendukung kepresidenan pemerintah India yang menjadi tuan rumah G20 bersama Perdana Menteri India dan Sekretaris Jenderal PBB untuk melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang fokus pada perdamaian, keadilan, dan kekuatan institusi. Princess Natasha Dematra selaku ketua penyelenggara PIS 20 2022 dalam acara tersebut mengatakan, dengan banyaknya perang dan konflik yang kita lihat dalam berita dan kehidupan, kebutuhan akan perdamaian sangatlah penting. Saatnya untuk perdamaian adalah sekarang. Dan siapa yang harus menyelamatkannya kalau bukan kita generasi muda? Saya berharap misi ini akan terus berlanjut dan PIS 20 tidak berakhir di sini. Dan dapat berlanjut selama ke Brazil serta membawa perdamaian bagi lebih banyak orang. Atas kontribusinya bagi perdamaian, Princess Natasha dinominasikan untuk mendapatkan Nobel Peace Prize.